طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan duduknya kita di rumah Allah yang Allah muliakan ini untuk kita menuntut ilmu di majlisul ilmu, majlisul zikr. Juga kita niatkan menjadi jalan pintas kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Niatkan menuntut ilmu ini lillahi taala, sekaligus kita niatkan duduknya kita di rumah Allah ini sebagai niat i'tikaf. Semoga setiap detik, menit, jam yang berlalu terhitung i'tikaf dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nawaina li'tikafa fi hadzal masjidi ma dumna fihi lillahi taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian Asy-Syama'il tentang karakteristik atau pesona indah dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang bersumber dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan kembali bab akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bab majaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas kemarin dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membersamai para sahabat-sahabatnya, nggak ada nggak ada jarak antara Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersikap lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersikap selalu sopan terhadap lawan bicaranya. Kesaksian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah bahwa selama Anas bin Malik 10 tahun membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, Anas tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat suara. Rasulullah tidak pernah berkata hush, ah. Rasulullah tidak pernah menanyakan saya, kenapa si Anas ngelakuin kayak begini? Atau kenapa Anas nggak melakukan apa yang saya minta? Oh, enggak pernah. 10 tahun Anas membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, Anas juga memberikan kesaksian tak hanya batin dan akhlaknya Rasulullah yang indah, Rasulullah juga memiliki fisik yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wangi aroma tubuhnya, ya.
Kemudian tangan beliau halus sekali. Itu kesaksian Anas dalam satu hadis utuh yang beliau riwayatkan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah di hadis yang lain, beliau juga menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya kalau beliau tidak suka terhadap sesuatu, beliau akan minta wasilah orang lain untuk ngasih tahu yang beliau tidak sukai kepada orang tersebut, biar tidak langsung melukai orang yang dituju itu. Ya. Rasulullah pernah melihat ada orang kena bekas, bukan kena bekas, beliau tidak membersihkan sisa za'faran yang ada di baju atau di tubuhnya. Rasul tidak suka melihat itu, Rasul tidak langsung memberikan teguran di depan para sahabat yang lain, tapi Rasulullah minta sahabat yang lain untuk cobalah dikasih tahu sesuatu yang Rasulullah tidak suka itu. Jadi tidak langsung dipermalukan, ditegur di depan orang, tidak. Rasulullah akan melihat keadaannya seperti apa. Wahakaza. Kita lanjutkan hadis yang dalam cetakan ini, hadis 332. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, annaha qalat, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Rasulullah itu sungguh tidak pernah kasar perilakunya pada siapapun. Jadi Rasul ini tidak pernah kasar. Kasar itu biasanya identik sama apa? Suara keras, bentak, atau menggunakan redaksi yang kotor. Semua hal yang terkait dengan kekasaran itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam urusan fisik, mendorong, menampar. Nah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yakun fahisha. Rasul tidak pernah kasar dalam muamalahnya dengan orang lain. Wala mutafahisha. Kalau boleh disederhanakan terjemahnya, Rasul tidak pernah berbuat jahat kepada orang, tidak pernah. Bahkan kepada orang yang jahat kepada Rasul sekalipun, yang mudah saja bagi Rasul membalas kejahatannya dengan kejahatan yang lain, gampang. Terlebih lagi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi pimpinan kaum muslimin, menguasai Mekah dan sekitarnya. Oh, gampang sekali Rasulullah menyakiti orang-orang yang dulu menyakiti beliau. Tapi beliau lam yakun mutafahisha. Tidak pernah ada niat jahat, tidak pernah ada perilaku jahat yang beliau lakukan kepada orang lain dalam muamalahnya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Rasul kita itu masya Allah. Wala sakhaban fil aswaq. Bahkan di tempat orang yang sebenarnya dianggap lumrah untuk berteriak, di pasar misalnya, Rasulullah tidak pernah ngangkat suara walaupun di pasar. Dalam keadaan ramai, saut-sautan satu sama lain, ada yang jual beli, tawar menawar, Rasul tidak pernah ngangkat suara. Ya. Tolong dikurangin harganya, enggak pernah ngangkat suara Rasulullah, termasuk bahkan di pasar sekalipun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam intonasi bicaranya itu lembut, lembut. Di dalam semua situasi dan keadaan. Ya mungkin akan berbeda ceritanya di medan perang, tapi dalam keseharian muamalah tuh, ya Rasulullah berarti omongannya lembut, nada bicaranya enak didengar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi wala sakhaban fil aswaq. Rasul tidak pernah teriak-teriak di pasar. Ya. Wala yajzi'u bisayyi'ati sayyi'ata. Rasul itu nggak suka balas keburukan dengan keburukan yang lain. Rasul nggak suka. Walaupun dalam urusan ini ya, dibolehkan saja untuk melakukan keburukan dengan keburukan selama tidak berlebihan. Maka di dalam Al-Quran itu digambarkan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha.
Balasan bagi orang yang melakukan keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi Rasul nggak melakukan itu. Jadi kita sebenarnya boleh saja untuk membalas keburukan dengan keburukan selama tidak berlebihan. Jangan sampai malah nanti hasil akhirnya kita malah menzolimi orang yang ngezolimi kita lebih dari apa yang dia zolimi terhadap kita. Tidak boleh. Ya. Nah, Rasulullah memilih untuk tidak melakukan keburukan atau tidak membalas keburukan dengan keburukan yang lain. Rasul tidak lakukan itu. Dalam surah Asy-Syura misalnya dalam ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa," siapa yang bisa memaafkan atau barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, alih-alih melakukan keburukan tapi dibalas dengan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala besarnya akan Allah berikan dan pahala itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi jangan sampai kita balas keburukan dengan keburukan yang lain yang lebih buruk dari apa yang orang lain lakukan kepada kita. Itu jatuhnya zalim nanti. Ya. Nah, Rasulullah lebih memilih tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Banyak sekali kisah-kisah yang bahkan sudah di beberapa hadis yang lalu sudah kita jelaskan. Ya. Rasulullah sebenarnya bisa saja misalnya membalas keburukannya Ikrimah bin Abi Jahal. Itu orang jahat betul sama Islam, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Rasulullah bisa saja membalas keburukan dengan keburukan terhadap Hindun. Ya. Bahwa Hindun itulah yang menghabisi nyawa pamanda beliau Hamzah dengan menyuruh Wahsy bin Harb untuk menombak dari jauh. Dan Rasulullah bisa saja membalas kepada Wahsy yang membunuh Hamzah tatkala Rasulullah sudah menguasai Mekah dan sekitarnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alih-alih membalas dengan keburukan, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah berikan maaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, walakin ya'fu wa yasfah. Tapi Rasul itu ya lapang dada sekali. Rasulullah itu pemurah, semurah-murahnya dalam memberikan maaf. Itu Rasulullah. Entah terbuat dari apa hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau udah urusan memaafkan orang, itu gampang betul bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dulu ngeludahin Rasul, yang dulu kemudian lemparin kotoran sama Rasul, orang yang selalu jelek-jelekin Rasul dan keluarganya. Begitu Rasulullah menguasai Mekah, apa yang Rasulullah lakukan? Idhabu wa antum tulaqa. Udah, silakan kalian bebas. Kalian mau masuk Islam tinggal di sini, ahlan wa sahlan. Bahkan kalian tidak masuk Islam sekalipun tidak apa-apa. Yang penting tidak tinggal di Mekah, kata Rasul. Bebas. Izhabu, pergilah kalian, wa antum tulaqa. Kalian bebas, kata Rasul. Kita kalau berurusan sama orang aja kadang-kadang kita simpan berhari-hari, berminggu-minggu rasa benci itu. Tapi Rasul enggak. Amat sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nampak-nampaknya kita perlu banyak berlatih dalam urusan ini. Kita enggak suka sama orang. Maafkan kalau memang ada kezaliman, keburukan. Itu pilihan utama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada orang yang jahat betul kepada beliau sekalipun. Nanti akan ada hadisnya. Ada orang kita berselisih, kadang-kadang kita pasang muka nggak enak gitu ya, kayak nggak mengharapkan kehadiran dia kalau lagi ketemu itu. Acuh nggak acuh, seolah kita membenarkan bahwa jangan kau dekati saya gitu. Saya masih punya kebencian dengan dirimu. Tapi pakai gestur gitu. Rasul enggak. Pada orang yang Rasulullah enggak suka sekalipun, Rasulullah itu lemah lembut. Makanya ini ya Allah, Rasul kita mencontohkan itu, maka itulah seharusnya jalan yang kita jalani. Nah, walakin ya'fu wa yasfah. Rasulullah itu pemurah, semurah-murahnya dalam urusan memberi maaf. Yasfah, Rasul berlapang dada.
Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis berikutnya, qalat, beliau berkata memberikan kesaksian, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah memukul siapapun dengan tangannya. Rasul enggak pernah mukul siapapun dengan tangannya Rasul. Enggak pernah. Mukul anak termasuk takdiban, misalnya memberikan adab, enggak, Rasul enggak lakukan. Tangan Rasul enggak pernah memukul siapapun. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali emang lagi dalam keadaan jihad fisabilillah, kan lain pasal itu mah, lain cerita. Lagi perang nggak mukul ya habis gitu. Lagi perang ya disahkan hal yang seperti itu. Tapi di luar perang, dalam keseharian Rasulullah muamalah, komunikasi dengan siapapun orang-orang di sekeliling beliau, nggak pernah tangan beliau tuh mukul orang, nggak pernah. Wala daraba khadiman aw imra'atan, bahkan kepada pembantunya, kepada istrinya, budaknya, Rasul mukul itu tidak pernah. Ya. Itu berlawanan 180 derajat dengan pembesar-pembesar Quraisy yang identik dengan temperamentalnya itu. Oh, pembesar Quraisy itu kalau sudah urusan sama budak itu kayak nggak ada harganya, Pak. Nyawa bahkan sekalipun tidak punya harga. Mukul, nendang, ya, pukul kepala. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesaksian Ummul Mukminin Aisyah, tidak pernah mukul siapapun, kepada istrinya tidak pernah. Ini pelajaran ini, ya Allah. Ada beberapa suami yang mungkin kurang bisa menjaga emosinya, enteng tangannya mukul istrinya, misalnya anaknya. Tidak, Rasul tidak mencontohkan itu, Pak. Rasul bisa menahan emosinya. Wal kaziminal ghaidza wal afina 'anil nas, itu juga sifat Rasul. Rasulullah itu amat sangat bisa menjaga emosi beliau dan mudah sekali memaafkan orang yang melakukan keburukan kepada beliau. Wa hakadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ayyujahida fi sabilillah. Tentu saja lain cerita kalau dalam urusan di medan perang, ya itu lain cerita. Tapi dalam keseharian muamalahnya Rasulullah tidak ada main-main tangan, itu tidak ada. Itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis berikutnya lagi masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dominan memang dalam kitab Syama'il ini hadis dari Ummul Mukminin Aisyah dan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi emang orang rumahnya Rasul, nggak jauh-jauh. Orang rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummul Mukminin Aisyah, qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qat. Malam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kesaksian oleh Ummul Mukminin, nggak pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lihat Rasulullah ngebales orang-orang yang ngezolimin beliau. Ya. Jadi yang dizolimin Rasulullah langsung, dan beliau Ummul Mukminin Aisyah tidak pernah ngelihat Rasul tuh ngebalesin orang-orang yang zolim sama beliau, nggak pernah. Insya Allah itu. Kalau kita ngeliat orang yang zalimin kita kan gregetan. Kalau belum dapat balasan setimpal, kalau bisa lebih, baru puas kita punya hawa nafsu. Rasul enggak. Saya nggak pernah ngelihat, kata Ummul Mukminin, Rasul ngebales kezaliman orang yang berbuat zalim pada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kecuali illa, ya, malam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai', kecuali terkait dengan kehormatan Allah, kecuali terkait dengan melanggar batasan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan yang kayak gini, fa idzan tuhika min maharimillahi syai',
kana min asyaddihim fi dzalika ghadaba. Tapi kalau udah urusan kehormatan Allah, udah urusan kehormatan agama Allah, agama Islam, Rasul yang paling tegas membela Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang paling betul menjaga agama Allah itu kalau udah urusannya kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang diserang individu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, monggo ahlan wa sahlan. Rasul tidak pernah membalas keburukan-keburukan itu. Allah. Tapi kalau udah urusannya sama hak-haknya Allah, urusannya tentang kehormatan Allah, melanggar batasan yang dilarang oleh Allah, Rasul yang paling tegas. Min asyaddihim fi dzalika ghadaba. Udah Rasul yang paling marah akan hal itu. Ya. Terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan sifat yang lain. Wa ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'sama. Juga kalau Rasulullah dihadapkan kepada dua perkara, Rasulullah akan memilih yang paling mudah. Jadi Rasul nih akan memudahkan urusan orang lain. Sementara sebagian orang punya kaedah, selama masih bisa dipersulit, untuk apa dimudahkan? Kalau bisa sulit, ngapain dimudahin? Diribetin urusan. Ya Allah, mau bayar utang aja susah. Karena kaedahnya tadi, selama bisa bikin orang susah, ngapain digampangin? Itu kan yang banyak terjadi. Urusan jadi susahnya luar biasa, padahal seharusnya bisa mudah untuk diselesaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang bikin ribet orang lain, dah. Selama masih bisa dimudahkan, akan Rasulullah mudahkan urusan itu. Itu prinsip kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, kalau kita bisa mempermudah urusan orang lain, mudahin. Man yassara musliman yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa mempermudah urusan saudaranya, maka kelak nanti Allah akan mudahkan kita, tidak hanya dalam urusan dunia, urusan akhirat dimudahin Allah. Tapi kan tadi itu di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang hobinya bikin ribet, bikin susah, banyak yang begitu. Ya Allah, padahal mah gampang-gampang aja diselesaikan. Jangan begitu ya Pak ya. Selama kita bisa ngasih mudah semua urusan sama orang-orang, enggak begitu. Karena Rasulullah punya prinsip dasar hidupnya gitu. Kasih yang mudah-mudah untuk orang lain. Wa hakadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan malam yakun ma'saman, selama bukan urusan yang mengundang dosa. Nah, Rasul enggak bikin kemudahan dalam urusan itu. Malam yakun ma'saman, selama urusannya bukan perkara dosa. Wahakata. Nah, kembali hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis ke-335. Ya. An Aisyah taqalat, Ummul Mukminin Aisyah berkata, beliau pernah menyaksikan, pernah melihat begitu. Istazana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah. Ada orang izin mau ketemu sama Rasul. Waktu itu saya lagi bareng-bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Kami lagi bareng, tiba-tiba ada orang izin mau ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tahu siapa yang mau ketemu, nyeletuk tuh Rasul sama istrinya Aisyah. Kata Rasul apa? Bi'sa banul ashirah wa akhul ashirah. Ini orang yang mau datang ini seburuk-buruk pemimpin dalam kaumnya. Kalau bahasa kita, ini lagi orang resek datang nih, gitu. Membuat onar datang nih. Kita kan nggak jarang ya ngomentarin orang yang datang, apalagi sama istri kita yang lagi di rumah. Ya. Ada orang udah biasa minjem uang, tahu-tahu datang, kita lagi ngobrol sama istri, kan suka juga nyeletuk tuh. Ya, ini dia yang ngutang nih mah. Rasulullah pun demikian, ya. Rasulullah bilang ini orang yang datang bukan orang yang baik di kalangan kaumnya. Summa azinalah, tapi Rasulullah ngizinin untuk bisa berjumpa dan berbincang dengan dirinya. Fa'alana lahul qaul.
Dan ketika Ummul Mukminin Aisyah nyimak mendengarkan obrolan kedua orang yang sedang berbicara ini antara Rasulullah dengan orang yang Rasulullah bilang ini seburuk-buruknya kaum pemimpin, seburuk-buruknya pemimpin di kaumnya itu. Tapi begitu Aisyah dengerin, kok Rasul omongannya itu enak didengar, lembut, halus pula itu bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi katanya ini seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya pemimpin dalam kaumnya. Kok ngomongnya Rasulullah lembut sekali begitu. Enak sekali. Bahasanya Rasul juga enak, intonasinya juga lembut. Keluar orang ini berpamitan, langsung diberondong pertanyaan sama Ummul Mukminin Aisyah. Ya Rasul, yang bener aja. Qulta ma qulta, summa alatalahul qaul. Katanya itu seburuk-buruknya orang. Kenapa kok engkau ngomongnya lembut sekali ya Rasulullah? Gitu. Katanya nih orang nggak bener, nih orang nggak enak, nih orang buruk. Tapi kok engkau ngobrolnya lembut sekali ya Rasulullah? Kata Ummul Mukminin Aisyah. Sebelum nanya yang lain-lain, itu jadi pertanyaan Aisyah. Yang boleh jadi kalau kita berada di tempat yang sama dengan Ummul Mukminin Aisyah, pertanyaannya nggak akan jauh beda. Kok tadi ngomongnya lembut banget sih ya Rasul? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Qala ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Kata Rasulullah, seburuk-buruknya manusia adalah mereka man tarakahun nas aw wada'ahun nas. Seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang dijauhi ittiqa'a fuhsyik, karena perilaku dan ucapannya yang kasar. Itu seburuk-buruk manusia, dan aku tidak mau melakukan itu walaupun kepada orang yang buruk. Jadi seburuk-buruknya manusia ketika orang lain itu Pak tidak mau ngedeket kepada dirinya karena perkataan dan perbuatannya yang kasar. Jadi kita mesti evaluasi diri juga nih. Kalau kita di kantor misalnya, di lingkungan kerjaan kita ada orang kok nggak mau ngobrol sama kita, orang tuh kayaknya ngejauh aja, ternyata orang itu takut karena ucapan kita terlalu pedas misalnya, ucapan kita terlalu kasar, gampang ngebully orang dari ucapan ataupun dari perbuatan. Maka kata Rasulullah, asyarrun nas, itu seburuk-buruknya orang. Dan Rasulullah nggak mau menjadi bagian dari seburuk-buruknya orang itu. Dan saya rasa kita pun nggak mau menjadi seburuk-buruknya orang. Dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimun, orang yang ngaku muslim, man saliman nas, siapa orang yang ngerasa selamat darinya, min lisanihi wa yadih, dari tangannya, kekuasaannya maupun dari lisannya. Seorang muslim itu harusnya begitu, ngasih ketenangan, ngasih kenyamanan, baik perbuatan maupun lisannya. Ya. Jadi kalau ada orang itu ngerasa takut, terancam, nggak nyaman gara-gara lisan atau perbuatan orang lain, dalam hadis ini disebutkan asyarruna, seburuk-buruknya orang. Nauzubillah, na'udzubillah. Itu pun dihindari sama Rasul. Saya tidak mau. Makanya walaupun orangnya buruk, perangainya datang kepada Rasul, dipersilahkan untuk berbincang, Rasulullah tetap ngadepinnya dalam keadaan lemah lembut. Ya Allah, hakadha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa enggak Pak ya? Ada di makom ini gitu. Ya tadi yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau kita kesel betul sama orang nih, gestur wajah aja udah berubah. Entah pandangan matanya ada berubah itu. Apalagi nunggu intonasi suaranya, udah. Emang masih nggak punya rasa malu datang ke sini? Wah repot tuh. Omongannya sih pelan, tapi nyelekit di hati. Rasul nggak mau seperti itu. Ya. Masih punya muka datang kemari pun. Itu nggak bisa itu. Omongannya emang pelan, tapi nyakitin hati. Rasulullah nggak begitu. Ya. Diksi yang Rasulullah selalu ungkapkan selalu diksi yang baik, redaksinya juga enak didengar, intonasinya juga enak didengar. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya kalau kita bisa lah ya,
pelan-pelan berubah gitu. Syukur-syukur nanti kalau ketemu misalnya, kita kan nggak semua orang sejalan pemikiran sama kita, adalah yang beda-beda ide, beda pikiran gitu ya. Terus kemudian nggak suka dengan kebiasaan seseorang, tapi begitu bermuamalahlah dengan baik. Bikin orang itu ngerasa nyaman bergaul dengan kita. Bikin orang itu nggak ngerasa terancam saat bersama kita. Karena ada Pak, betul, wallahi ada. Ini kalau udah sama dia, bawaannya pengen cepet-cepet selesai obrolan gitu. Nggak tenang, nggak nyaman. Entah kata-katanya itu bikin sakit hati, entah gestur wajahnya, perbuatan yang bikin kita nggak nyaman. Oh banyak. Ini pelajaran betul. Asyarrun nas, kata Rasulullah, seburuk-buruknya itu orang. Kalau ada orang dijauhin, ya, ittiqa'a fuhsyih, gara-gara perkataan atau perbuatannya yang kasar. Dan saya kan nggak mau menjadi bagian dari orang kayak gitu, kata Nabi. Wa hakadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah berapa itu jadi tambahannya? Ya, pertama apa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak kasar, nggak jahat, nggak suka ngangkat suara, teriak-teriak bahkan di pasar. Rasul pun nggak suka ngebales keburukan dengan keburukan. Diinget-inget ya Pak ya. Ini juga buat ngingetin saya sebenarnya. Rasulullah dominannya apa? Ya'fu wa yasfah. Rasulullah adalah semurah-murahnya orang dalam memberikan maaf, karena Rasulullah itu lapang dada betul. Terus kita juga belajar Rasulullah tidak pernah main tangan, tidak pernah main tangan Rasulullah itu kepada siapapun, istri, anak, pembantu, tidak pernah. Pada budaknya sekalipun tidak pernah. Terus Rasulullah nggak pernah, Aisyah tidak pernah lihat Rasul balas orang yang ngezolimin ya. Mungkin ini berat ya, berat. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan karena lagi-lagi ini mengingat untuk kita semua, termasuk Al-Fakir. Kadang-kadang kita suka ngebatasin bahwa itu kan Rasul, makanya Rasul bisa. Beliau kan Nabi, utusan Allah, dikaruniakan hati seperti sama Allah. Enggak. Lawang Rasulullah itu kan masalul a'la. Rasulullah itu kan contoh. Kita nih tahu bagaimana Rasulullah untuk kita bisa ikuti semampu kita. Jadi tidak ada itu kata-kata itu kan Rasul, itu kan Nabi. Nah, kita tahu ini untuk kita bisa ikuti dalam keseharian kita. Nah, hadis berikutnya dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala Hasan bin Ali, Hasan ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si betu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak panjang hadisnya. Hadis ini pun dipotong oleh Imam Tirmizi rahimahullah rahmatal abrar. Potongannya apa? Hasan berkata, "Sa'altu abi, saya tanya ayah saya Ali bin Abi Thalib, an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi." Rasulullah nih kalau lagi kumpul sama orang di majelisnya itu kayak gimana sih, Pak? Nah, kalau kita gitu. Sayyidina Hasan membersamai Rasul, tapi kan gak lama. Rasulullah wafat di saat Sayyidina Hasan masih kecil. Walaupun pernah bersama, ya ingatannya tidak terlalu banyak, memorinya itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau ingin tahu bagaimana sih kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kakek nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi di majelis kayak gimana, Pak? Kumpul sama banyak orang. Majelis itu bukan hanya majelisul ilmi ya, tapi majelis halaqah Rasulullah bersama para sahabat, misal dalam urusan makan-makan, dalam urusan lagi sharing ya, apapun itu momentumnya ya. Gimana Rasul tatkala berada di majelis? Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, kakekmu itu daimal bishri, wajahnya ramah terus. Wajahnya itu ramah sudah. Kan wajah ramah, wajah yang menyambut dengan wajah yang ditekuk itu pasti berbeda. Orang kalau udah banyak berat hidupnya itu ya otomatis wajahnya itu ya akan ngikut gitu. Ya. Melihatnya tegang terus wajahnya. Rasulullah enggak.
Di setiap majelis tuh wajahnya ramah, Pak. Enak dipandang, itu enak. Welcome begitu orangnya. Wajahnya kakekmu tuh ramah sekali. Sahlal khuluqi, akhlaknya tentu saja baik. Layyinal janib, layyinal janib itu apa bahasa lainnya? Tawadhu, rendah hati Rasulullah itu dalam majlis. Laisa bifadhlin wala ghaliz. Rasulullah itu wajahnya enggak bengis. Rasulullah tuh wajahnya tuh enggak kasar gitu. Ya. Ghaliz itu kasar wajahnya. Wajah orang apa ya? Marah, kecewa itu ghaliz. Nah, tahulah kita gimana wajah yang kasar itu ya. Rasul tidak pernah menampakkan wajah itu. Ya. Makanya ada kisah Umar bin Khattab disautin sama wanita-wanita di rumahnya Rasul. Ya, gara-garanya Rasulullah lagi ngasih pelajaran, tapi berisik banget. Rasulullah sampai sulit mengendalikan wanita yang banyak pertanyaan kepada Rasul itu. Yang satu nanya, belum selesai dijawab, nanya lagi yang lain. Belum kelar, yang di ujung lagi nanya. Wah, saut-sautan. Pusing Rasulullah. Tiba-tiba Umar datang, mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fup, hilang tuh suara, Pak. Nggak ada suara lagi. Begitu Umar masuk, Rasulullah senyum lebar gitu. Maka kata Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Semoga engkau terus-menerus wajah sumringah kayak gini ya Rasul. Kenapa ya Rasul? Cerita Rasul. Tadi itu susah diaturnya wanita-wanita yang lagi saya ajar ini. Tapi begitu mendengar salam ya Umar, mereka seketika terdiam. Umar langsung dengan suara baritonnya yang berat itu, Umar bilang, seharusnya kalian lebih takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang saya, kata Umar. Umar memang suara gede, badan besar, ya. Jangankan manusia, setan takut sama dia. Tapi kemudian di balik tirai ada seorang wanita yang menyatakan, bal anta aghlaz ya Umar, soalnya wajahmu tuh serem betul ya Umar. Jadi gambaran wajah Rasulullah tuh nggak menyeramkan, ya. Wajah Rasulullah tuh menenangkan dan meneduhkan gitu. Ya. Wajahnya Umar tegas, ya, aghlaz, ghaliz. Gitu. Wala sakhab wala fahash. Ya, Rasulullah nggak juga teriak-teriak, tadi udah kita jelasin, ya. Wala fahash. Fahash itu orang yang berlaku keji. Nah, Rasul nggak pernah itu. Wala ayab. Rasulullah bercanda, bongkar-bongkar aib. Nah, kita nih kadang kalau bercanda suka kebablasan untuk mengundang tawa orang sekitar, aib orang dibongkar, aib orang diekspos. Coba lah lihat. Ya, Rasul nggak pernah itu, nggak pernah. Apalagi bongkar-bongkar aib orang. Ya Allah. Wala musyah. Rasul nggak pernah medit, pelit, kedekut, nggak pernah. Kalau udah di majelis, enteng betul. Kalau Rasulullah punya apa yang beliau punya, beliau berikan. Ada orang kan begitu. Wah, pelit betul. Perhitungan betul. Rasul nggak ada yang kayak begitu. Wah, hakaza Nabiyuna Muhammad. Yataghafalu amma la yashtahi. Oh, Masya Allah ini. Kalau ada sesuatu yang Rasulullah tahu, tapi itu buruk buat orang lain, akan merasa malu kalau ketahuan, Rasul akan pura-pura nggak tahu. Rasul akan pura-pura nggak tahu, udah kayak nggak ada kejadian apa-apa aja sudah. Ya, itu akhlak Rasulullah, Pak. Jangan malah diekspos, digali, dieksplor lagi keburukan orang. Udah nggak usah. Orang itu akan merasa nyaman. Jadi sudah pura-pura tidak tahu saja. Itu Rasulullah kebiasaan begitu. Wala yu'isu minhu rajihi wala yukhayyabu fihi. Rasulullah itu la yu'is, nggak pernah nolak kepada orang yang minta mengharap pertolongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukhayyabu fihi, dan Rasulullah nggak pernah ngecewain orang lain. Aduh ya Allah, ini kalau kayak begini berat betul gitu. Ya, berapa banyak kita lagi bermuamalah, tapi setelah muamalah orang kecewa sama kita. Ya. Setelah mereka minta bantuan, ya kita tolak bantuannya, padahal kita mampu untuk membantu. Bikin dia kecewa, ya Allah. Rasul tuh nggak pernah yang kayak begitu.
Gimana nih kita bisa ngikutin Rasulullah nih? Harus bisa, walaupun hanya sepersekiannya gitu. Ya Allah, ya Allah, rezekikan kepada kami akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb. Nah, qataraka nafsahu min salasin. Sedikit lagi ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjauhkan 3 hal. Rasul tidak mau ikut campur. Yang pertama al-mira, debat kusir. Oh, Rasul paling tidak mau itu. Debat kusir, Rasul tidak mau. Agak sedikit berlawanan ya dengan kebiasaan kita di era sekarang ini. Ketika stasiun-stasiun TV itu menampilkan debat-debat berkepanjangan yang kadang-kadang nggak ada akhirnya juga gitu. Ya Allah. Nah, udah tahu itu presentase mendidiknya ketimbang menciptakan permusuhannya berapa banding berapa tuh. Kalau saya malah melihatnya nggak tahu ya, kayak mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya gitu. Dan Rasulullah menghindar betul debat kusir yang nggak ada ujungnya itu enggak. Yang kedua, Rasulullah juga tidak al-iksar. Ya, Rasulullah tidak memperkaya diri, nggak ngebanyakin harta untuk pribadinya lah. Abada, nggak pernah. Yang terakhir, ini adab dan akhlak Rasulullah, mala yakni Rasulullah nggak pernah sibuk dengan urusan yang beliau tahu nggak ada manfaatnya. Dan 8 sama Rasul. Insya Allah penjelasannya kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Masih adab, akhlak, pesona hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa meneladani betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja dulu yang Al-Fakir bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.